Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Shiparani dari perwakilan dari kelompok 3. Pada malam hari ini, saya di sini selaku moderator akan memandu acara diskusi pada malam hari ini. Di sini langsung saja untuk acara diskusinya. Untuk Mbak Pepi, boleh bisa presenting dari kelompok 3? Iya, Mas. Bentar ya. Sembari menunggu. Oh, sudah. Baik, di sini silakan untuk presentasi ataupun diskusi bisa dimulai oleh Mbak Pepi untuk memaparkan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febriana Puspadewi, NIM D1A019062, mewakili kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai studi kasus 3 dengan kasus fungsi hormon dalam pembentukan telur. Maaf, sebelumnya slide-nya jalan enggak ya? Belum, Feb. Enggak, Mbak Pep. Belum jalan. Udah jalan belum ya? Masih stuck, Feb. Belum. Maaf, kendala teknis. Nah, dilanjut tadi kan perkenalan ya. Lalu lanjut ke skenario kasus. Nah, terdapatnya sifat mengeram pada ayam kampung mengakibatkan produksi telur rendah. Tinggi rendahnya sifat mengeram tergantung pada faktor genetik seperti bangsa atau strain ayam dan faktor lingkungan seperti tata laksana pemeliharaan, perkandangan, dan pencahayaan. Kejadian atau kebiasaan mengeram pada ayam kampung ditandai dengan menyerang yang terus-menerus menjaga telurnya dan karakter clucking. Kemudian apabila ayam lokal dipelihara secara ekstensif atau semi-ekstensif, setelah ayam tersebut bertelur kurang dari 12-15 butir, biasa lanjutkan mengerami telurnya selama 21 hari sampai menetas. Setelah menetas, induk tetap mengerami dan menjaga anaknya serta mendapat karakter clucking. Secara keseluruhan, kebiasaan mengeram selama masa inkubasi dan setelah menetas dinamakan sifat mengeram. Ayam kampung dalam periode peneluran rata-rata 12 ekor telur 2 sampai 50 ekor. 52 putri per ekor. Lalu pada perlu sampai 300 dapat tidak produksi telur yang tinggi. Rumusan yang akan dibawa
yang dibawa dan dibahas oleh kelompok 3 itu ada 5. Yang pertama, ada sistem fisiologi apa sajakah yang bekerja pada pertumbuhan pembentukan telur ayam atau unggas. Yang kedua, jelaskan hormon apa saja yang berperan dalam pembentukan yolk dan albumen. Yang ketiga, hormon apa yang mengontrol sifat mengeram dan mengapa ayam yang mengeram tidak menghasilkan telur. Lalu, mengapa produksi telur ayam niaga petelur lebih tinggi dibandingkan dengan ayam kampung. Dan rumusan masalah yang kelima, ada jelaskan solusi agar produksi telur ayam kampung dapat ditingkatkan. Lalu kita lanjut ke sistem fisio pada pembentukan telur. Sistem fisio yang terlibat pada pembentukan telur itu ada sistem fisiologi reproduksi unggas betina. Nah, sistem fisiologi reproduksi unggas betina ini bekerja dengan bantuan beberapa hormon. Proses produksi butuh beberapa nutrien yang terkandung pada pakan seperti nutrisi protein, energi, vitamin, dan mineral. Lalu lanjut ke rumusan masalah kedua, yaitu hormon yang berperan dalam pembentukan yolk dan albumen. Sistem reproduksi tadi telah disebutkan bahwa dalam bekerja itu membutuhkan beberapa bantuan dari hormon. Salah satu hormonnya itu ada hormon gonadotropin yang dihasilkan oleh hipofisa anterior. Hormon gonadotropin terdiri dari FSH. Mohon maaf teman-teman, mungkin ini kesalahan teknis ya dari Mbak Febi-nya, mungkin tidak ada sinyal. Maaf, ada kendala barusan. Dilanjutkan saja ya. Kemudian tadi kan saya menjelaskan bahwa hormon FSH itu mempengaruhi pertumbuhan folikel muda menjadi massa, kemudian mempengaruhi sekresi steroid yaitu hormon estrogen dan progesteron. Kemudian ada hormon LH. Hormon LH ini membantu pertumbuhan folikel menjadi folikel praovulasi dan diikuti terjadinya ovulasi. Lalu ada hormon estrogen yang berfungsi untuk sintesis yolk dan perangsangan biosintesis fitolegeni di hepar. Kemudian ada hormon progesteron yang membantu mengatur perkembangan ovidok dan mengatur sekresi albumen. Kemudian ada rumusan yang ketiga, yaitu hormon yang mempengaruhi sifat mengeram unggas, yaitu ada hormon prolaktin. Hormon ini merupakan salah satu hormon gonadotropin yang dihasilkan oleh hipofisa anterior. Nah, hormon prolaktin ini dapat merangsang kelenjar saluran reproduksi sehingga menghasilkan progesteron dan estrogen. Lalu, mengapa ayam mengeram tidak menghasilkan telur? Ayam mengeram tidak menghasilkan telur disebabkan karena tingginya prolaktin. Nah, prolaktinnya tinggi dapat menyebabkan sifat mengeram dan berhentinya proses produksi telur. Kemudian lanjut ke keempat, itu alasan kurang ayam telur. Yang produksi rendah disebabkan karena pemeliharaan ayam kampung yang berada di pedesaan Indonesia itu masih dilakukan secara tradisional, kemudian pemberian makan kurang baik dan tidak melakukan penyakit dan sebagainya. Yaitu solusi meningkatkan produksi ayam kampung yang meningkatkan. Yang kedua ada yang ke itu
Yaitu tadi presentasi dari kelompok 3. Tadi sepertinya belum memperkenalkan anggota kelompok ya. Saya ulangi lagi ya, perkenalkan kelompok 3 beranggotakan Muhammad Farhan Fadli Kurniawan, kemudian ada Gita Syifarani, kemudian ada Farah Sheila Lintang, dan ada Feni Nurmaya. Itu dia presentasi dari kelompok 3. Apakah ada pertanyaan? Izin bertanya. Apakah suara saya masuk, teman-teman? Masuk Mbak Ika, jelas. Masuk Mbak. Oke, siap. Nah, di dalam slide tadi itu mengenai alasan produksi ayam kampung itu lebih rendah dari ayam niaga petelur. Nah, disebutkan karena proses pemeliharaan dan pakan yang bisa dibilang hal-hal tersebut itu lebih masuk ke unsur ekstrinsik yang membuat ayam kampung itu lebih rendah produksinya daripada ayam niaga petelur. Nah, menurut kelompok kalian, apakah terdapat unsur-unsur intrinsik yang mempengaruhi rendahnya tingkat produktivitas dari ayam kampung, sehingga membedakan dari ayam niaga petelur? Jika ada, tolong jelaskan. Baik, terima kasih Mbak Ika untuk pertanyaannya. Mungkin selagi dicari-cari juga ya jawabannya, diskusinya untuk diskusi nanti. Mungkin ada pertanyaan lain dari kelompok 4. Izin bertanya. Oke, jadi tadi dijelaskan ayam kampung merupakan ayam yang secara genetis sudah memiliki sifat mengeram yang diwariskan turun-temurun. Sifat mengeram ini ternyata dapat menghambat proses produksi telurnya. Nah, menurut kelompok 3, hal apakah yang paling efektif untuk meningkatkan produksi telur bila dikaitkan dengan sifat mengeram yang dimiliki oleh ayam kampung? Terima kasih. Baik, sama-sama. Terima kasih untuk Mbak Ika dan Mbak Hanifah. Mungkin sedikit mengulas pertanyaan yang sudah disampaikan sama Mbak Ika dan Mbak Hanifah kali ya. Berarti pertanyaan yang pertama itu, apakah terdapat unsur-unsur intrinsik yang membuat rendahnya tingkat produktivitas telur pada ayam kampung yang membedakan dengan ayam niaga petelur? Sedangkan pertanyaan yang kedua yaitu, apakah yang paling efektif untuk meningkatkan produksi telur bila dikaitkan dengan sifat mengeram yang dimiliki ayam kampung? Mungkin seperti itu ya. Untuk pertanyaan pertama mungkin bisa dijawab oleh Mbak Feni Nurmaya, silakan. Oke, makasih Mbak Gita. Sebelumnya teman-teman, suara aku kedengeran jelas nggak ya? Jelas Mbak Terdengar. Kedengar. Oke, baik. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Mbak Ika. Adakah faktor lain ya Mbak ya, selain faktor ekstrinsik mengenai produksi ayam kampung yang lebih rendah daripada ayam ras petelur? Sebenarnya di makalah udah dijelasin kalau ada beberapa faktor. Ya, salah satunya faktor genetik, faktor manajemen, dan juga pakan, seperti itu. Nah, faktor genetiknya itu salah satunya dari strain ayamnya sendiri. Jenis ayam itu mempengaruhi terhadap produksi telur. Kemudian ada lagi itu dewasa kelamin. Jadi jika alat reproduksinya semakin matang, maka produksi telur yang dihasilkan itu akan maksimal, jadi lebih banyak. Dan kemudian lagi pengaruhnya itu dari jenis ayam itu sendiri tadi ya. Ayam kampung itu kan dibanding ayam ras petelur yang memang tujuan utamanya dia untuk memproduksi telur ya. Jadi otomatis secara alami memang terbentuk ayam ras telur itu memang lebih mudah untuk menghasilkan
banyak telur daripada ayam kampung. Sebenarnya ayam kampung itu bisa menghasilkan telur yang banyak ya, jika dari manajemen pemeliharaan seperti pakan itu benar-benar diperhatikan, karena produksi telur itu kan sangat erat kaitannya dengan pakan, manajemen pakan. Jadi jika energi yang dibutuhkan ayam itu terpenuhi dengan maksimal, maka produksi dari telurnya itu bisa lebih maksimal, begitu. Terlepas dari hal itu juga ada sifat alamiah dari ayam kampung itu mengerami. Jadi tidak bisa apa ya, produksi telurnya memang tidak bisa semaksimal seperti ayam ras petelur gitu, Mbak. Oke, terima kasih Mbak Feni jawabannya. Sama-sama. Oke, terima kasih Mbak Feni untuk jawabannya. Mungkin ada tanggapan terlebih dahulu dari kelompok 4 ataukah sudah puas? Sudah cukup Mbak Gita. Baik, untuk pertanyaan yang kedua dari Mbak Hanifah, mungkin bisa dijawab oleh Mbak Acel ya, para Sheila. Iya, sebelumnya suara saya terdengar nggak? Terdengar Acel. Ya udah, nih aku mau jawab pertanyaan dari Hanifah ya. Tadi kan pertanyaannya cara apa yang bisa dibilang tuh paling efektif untuk meningkatkan produksi ayam telur ini karena sifat mengeram, produksi telur dari ayam kampung karena sifat mengeramnya kan. Nah, dari PPT yang sudah dipaparkan tadi, sudah dijelaskan bahwa ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan produksi telur dari ayam kampung karena sifat mengeramnya ini. Nah, tadi kan sebelumnya tuh udah dijelasin bahwa produksi telur dari ayam kampung ini dipengaruhi oleh faktor genetik, bahkan ada juga faktor lingkungan. Nah, faktor lingkungan ini bisa meliputi pakan dan dari si ayamnya itu sendiri. Jadi untuk meningkatkan produksi telur itu cara yang bisa dilakukan itu dengan memperhatikan nutrisi pakan yang diberikan pada unggas atau pada ayam kampung tersebut. Kemudian dengan menyapi anak ayam dan juga dengan melakukan penetasan secara alami dan buatan. Nah, untuk cara yang paling efektif untuk meningkatkan produksi telur ini kan karena rendahnya produksi telur dari si ayam kampung ini disebabkan karena hormon prolaktin ya, tadi udah dijelasin sama Mbak Feby, yang dimana kalau hormon prolaktinnya tinggi itu mengakibatkan produksi telur akan semakin rendah. Jadi kalau menurut jurnal dari Moreng dan Avens tahun 1985 dijelaskan untuk mengurangi untuk meningkatkan produksi telur dari ayam kampung ataupun ternak ayam lainnya itu yang disebabkan karena sifat mengeram ini bisa dilakukan dengan meningkatkan sekresi hormon, dengan menurunkan sekresi hormon atau menghilangkan hormon si prolaktin ini dengan cara perbaikan mutu genetis atau sementara oleh karena adanya cekaman. Tapi karena dengan memperbaiki mutu genetik ini kan nggak mungkin dengan cara yang cepat ya, dan juga tidak semua orang tuh bisa melakukannya. Jadi untuk cara yang mudah dan bisa dilakukan oleh seperti kita mahasiswa peternakan itu bisa dengan menggunakan penetasan secara alami dan buatan. Jadi kan si ayam kampung ini bisa produksi telurnya itu rendah karena pemeliharaannya atau manajemen pemeliharaannya ini masih secara ekstensif tradisional, yang dimana masih memelihara di daerah pedesaan. Karena si ayam kampung ini masih dipelihara secara ekstensif tradisional, jadi untuk mencari ransum, untuk pakan itu ayamnya masih mencari ransum sendiri, terus masih mengerami telurnya sendiri dan mengasuh ayamnya dengan sendirinya. Jadi untuk solusinya itu bisa dengan menggunakan penetasan alami dan buatan, di mana penetasan alami ini bisa menggunakan induk lain untuk mengerami telurnya ini, dan penetasan buatannya ini bisa menggunakan mesin tetas. Jadi ketika adanya mesin tetas itu si ayamnya ini selama dia mengerami telurnya, dia tuh nggak harus stuck di situ aja gitu untuk mengerami telurnya, karena si telurnya sudah
dialihkan dengan menggunakan mesin tetas. Jadi si ayamnya ini bisa bisa terus berproduksi tanpa menunggu telurnya itu akan pada final stock gitu. Nah, kurang lebih jawabannya seperti itu. Oke, terima kasih Mbak Acel. Baik, terima kasih atas jawabannya, Mbak Acel. Mungkin ada tanggapan juga dari Mbak Hanifah? Ataukah sudah cukup? Sudah cukup Mbak Gita. Baik, sebelum menutup kali ya, karena diskusinya sudah tadi ada 2 pertanyaan, sudah dijawab juga, tidak ada tanggapannya juga. Sebelum saya tutup, mungkin menarik sedikit kesimpulan dari jawaban yang sudah disampaikan, bahwa unsur intrinsik dari pengeraman itu bisa dipengaruhi oleh genetik, pakan, dan dari yang sudah disampaikan itu ada faktor lainnya seperti genetik, kualitas dari ayamnya, serta manajemen dan pakannya. Mungkin seperti itu. Lalu mungkin sekian dari kelompok 3 yang bisa disampaikan. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator dari kelompok 4. Oke, terima kasih Mbak Gita dan teman-teman kelompok 3B atas presentasi yang luar biasa. Selanjutnya, kami dari kelompok 4 juga akan melakukan presentasi dengan pokok bahasan yang sama mengenai fungsi hormon dalam pembentukan telur. Oke, mungkin bisa langsung dipresentasikan Mbak Laras. Oke, sebentar Mbak Ika. Mungkin next slide. Oke, sebelum membacakan atau mempresentasikan materi yang lain, sebelumnya saya akan mengenalkan dari anggota kelompok 4 yang terdiri dari saya sendiri, Ika Miftahul Jannah dengan NIM D1A 019097, kemudian ada Lausa Rehtiana Tugistan, NIM D1A 019114, kemudian Isma Salsabila Rahmawati, NIM D1A 019117, kemudian ada Kuatri Wahyu dengan NIM D1A 019188, kemudian Hanifah Laras Astuti dengan NIM D1A 019201. Oke, sebelumnya tadi kan sudah dipresentasikan ya mengenai deskripsi kasus oleh kelompok 3. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Lalu di sini saya akan membacakan kembali mengenai pokok pertanyaan yang dipecahkan. Jadi yang pertama, sistem fisiologi apa sajakah yang bekerja pada pembentukan telur ayam atau unggas? Kemudian yang kedua, jelaskan hormon apa saja yang berperan dalam pembentukan yolk dan albumen. Kemudian yang ketiga maksud saya, hormon apa yang mengontrol sifat mengeram? Kemudian mengapa ayam yang mengeram tidak menghasilkan telur? Kemudian yang keempat, mengapa produksi telur ayam niaga petelur lebih tinggi dibandingkan dengan ayam kampung? Kemudian yang kelima, jelaskan solusi agar produksi telur ayam kampung dapat ditingkatkan. Kemudian next slide. Oke, mungkin bisa langsung dipaparkan oleh Mas Kuat, monggo. Kuat. Ya, oke, baik. Di sini akan
membahas pokok bahasan yang pertama, yaitu tentang sistem fisiologi yang bekerja pada pembentukan telur, ayam, atau unggas. Sistem fisiologi yang bekerja pada pembentukan telur unggas itu ada dua, sistem hormon dan juga sistem reproduksi. Saya akan sedikit membahas tentang sistem hormon. Sistem endokrin merupakan sistem yang mencakup aktivitas beberapa kelenjar yang mengatur dan juga mengendalikan aktivitas seluruh tubuh, baik sel, jaringan maupun organ. Hormon tersebut yang bekerja pada pembentukan yaitu seperti FSH, LH, estrogen, prolaktin, progesteron. Di mana pertumbuhan kelenjar telur itu kan dirangsang oleh FSH atau follicle stimulating hormone, dihasilkan oleh kelenjar pituitari yang menyebabkan ovarium dan folikel menjadi membesar. Untuk itu hormon estrogen dan juga progesteron, mana hormon estrogen menyebabkan terjadinya kenaikan kadar kalsium, protein, lemak, vitamin, dan substansi lain yang berperan dalam proses pembentukan telur. Kemudian hormon progesteron yang berfungsi sebagai hormon related faktor di hipotalamus yang menyebabkan LH atau luteinizing hormone. Kemudian sistem yang kedua itu ada reproduksi. Sistem reproduksi betina terutama terdiri ovarium sebagai organ reproduksi primer dan juga reproduksi yaitu ovida, dari fundibulum, magnum, juga dan organ reproduksi yang lain itu terus betina dan Oke, selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Mbak Laras. Oke, saya lanjutkan pembahasan yang ketiga, yaitu hormon apa saja yang berperan dalam pembentukan yolk dan albumen. Yang pertama itu ada hormon FSH dan LH. Fungsi FSH yaitu untuk menstimulasi pertumbuhan dan pematangan folikel menjadi folikel de Graaff pada ovarium. Dalam hal ini, LH bekerja sama dengan FSH untuk merangsang sekresi estrogen dari folikel de Graaff yang memecah dinding tersebut sehingga mempercepat terjadinya ovulasi unggas, menurut penelitian Suryadi dan Susilowati 1992. Kemudian hormon yang kedua itu ada hormon estrogen. Pembentukan kuning telur dirangsang oleh hormon estrogen menurut Purwati 2015. Estrogen merupakan hormon perangsang biosintesis vitellogenin di hepar. Vitellogenin merupakan bahan dasar dalam pembentukan kuning telur. Estrogen juga berfungsi untuk menginduksi diferensiasi sel yang mensintesis putih telur seperti ovalbumen dan lisozim. Kemudian hormon yang ketiga itu ada progesteron. Estrogen dan progesteron akan bekerja sama untuk menginisiasi sekresi putih telur dan memobilisasi kalsium dari ujung tulang panjang untuk pembentukan cangkang telur menurut Purwati 2015. Oke, next sebentar. Oke, selanjutnya mengenai hormon apa yang mengontrol sistem sifat mengeram, kemudian mengapa ayam yang mengeram tidak menghasilkan telur. Jadi, hormon yang mengontrol sifat mengeram pada ayam yaitu hormon prolaktin. Hormon prolaktin ini dapat menstimulir tingkah laku maternal atau keibuan seperti sifat mengeram pada ayam buras dan kelakuan pemberian makanan pada burung dara dan jenis burung liar lainnya. Induk ayam yang mengeram akan menghabiskan waktu dengan duduk di atas sarang dan menetaskan serta mengasuh anak-anaknya. Bila sifat ini demikian kuat, sehingga induk ayam akan terus-menerus duduk di atas sarang. Hal ini akan merugikan tentunya karena pada saat mengeram, ayam tidak memproduksi telur. Hal itu dikemukakan oleh James Blakely dan David tahun 1985.
Kemudian pertanyaan mengapa ayam yang mengeram tidak menghasilkan telur? Nah, ayam yang mengeram tidak menghasilkan telur diakibatkan karena konsentrasi prolaktin yang tinggi akan menghambat kerja hipofisa, mengakibatkan produksi hormon gonadotropin yaitu follicle stimulating hormone atau FSH dan luteinizing hormone atau LH menurun sehingga tidak terjadi ovulasi. Nah, hal tersebut akan berdampak dengan berhentinya produksi telur pada saat yang bersamaan terjadi pula rontok bulu. Nah, hal itu dikemukakan oleh Susanti tahun 2015. Oke, next. Oke, selanjutnya dipaparkan oleh Mas Usa. Oke, terima kasih Mbak Ika. Langsung aja ya, untuk pertanyaannya, mengapa produksi telur ayam niaga petelur lebih tinggi dibandingkan dengan ayam kampung? Di sini bisa dilihat ya ada 3 poin, dikarenakan karena jumlah sel dalam ovarium sangat bervariasi antara individu ayam tergantung bangsa ayamnya. Terus juga di sini ada sifat mengeram ayam kampung, dan yang terakhir ada ayam niaga petelur tidak mempunyai sifat mengeram. Saya akan menjelaskan untuk poin yang pertama. Jumlah sel dalam ovarium sangat bervariasi antara individu ayam tergantung bangsa ayam. Tingkat produksi telur ayam kampung per tahun sangat rendah ya dibandingkan dengan produksi telur ayam ras. Hal itu sebanding dengan jurnal yang menyatakan bahwa bangsa, galur, lingkungan, dan manajemen mempengaruhi produksi telur yang dihasilkan. Putri 2015. Bisa dibaca juga ya di situ ada pendapat Harjo Subroto dan juga Atmojo serta Wihandoe dan Mulyadi menyatakan bahwa produksi ayam kampung yang dipelihara secara intensif yaitu 105 sampai 151 butir per tahun. Sedangkan untuk ayam niaga petelur produksinya 200 sampai 250 butir per tahun. Ini terdapat perbedaan produksi telur dan juga berhubungan erat dengan jumlah folikel yang dimiliki oleh setiap bangsa ayam. Karena setiap bangsa ayam mempunyai jumlah folikel yang berbeda, semakin banyak jumlah folikel yang dimiliki, maka akan semakin banyak pula telur yang akan diproduksinya. Terus yang poin 2, mengeram ayam kampung. Produksi telur ayam kampung pada masyarakat relatif mudah yang disebabkan mutu bibit yang kurang baik, sistem pemeliharaan dan pemberian pakan yang seadanya, serta mempunyai sifat mengeram. Sifat mengeram pada ayam kampung ini dapat membuat produksi telur terhenti. Hal tersebut disebabkan karena kadar prolaktin yang tinggi akan menghambat sekresi FSH dan LH. Nah, kemudian untuk poin terakhir, ayam niaga petelur tidak mempunyai sifat mengeram. Menurut Rashaf 1994, ayam petelur merupakan ayam hasil rekayasa genetik yang bertujuan untuk menghasilkan telur dengan produksi yang tinggi dan tidak memiliki sifat mengeram. Oleh karena tidak memiliki sifat mengeram, akan membuat ayam niaga telur akan tetap berproduksi. Sekian, Mbak Ika. Oke, selanjutnya bisa dijelaskan oleh Mbak Isma. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan solusi agar produksi telur ayam kampung itu dapat ditingkatkan. Nah, di sini ada 5 solusi. Yang pertama, teknik produksi telur intensif. Induk ayam hanya sebagai penghasil telur. Masa mengeram dan mengasuh anak dihilangkan, sehingga telur bisa dihasilkan setiap hari. Proses pengeraman dapat digantikan oleh mesin tetas. Nah, yang kedua ada seleksi. Ayam yang usianya sudah tidak produktif dapat diseleksi agar tidak mengurangi efisiensi pakan. Nah, yang ketiga ada pemenuhan kebutuhan pakan dan pemberian suplemen untuk menjaga kondisi tubuh dan produktivitas telur. Menurut Mangisah tahun 2018, pakan yang kurang atau nutrisinya tidak tercukupi akan menyebabkan rendahnya produksi telur. Suplemen yang diberikan pada ayam kampung dapat berupa serbuk kunyit karena kandungan kurkumin dan fitoestrogen pada kunyit dapat meningkatkan produksi telur. Nah, yang keempat ada memandikan ayam kampung. Nah, menurut Sastro Diharjo tahun 1996, ayam kampung yang dimandikan sebanyak 2 kali selama 5 menit pada masa mengeram akan membuat hormon prolaktinnya menurun. Nah, yang kelima ada didekatkan dengan ayam pejantan. Ayam betina yang sedang
pada fase mengeram dilepaskan bersama dengan ayam jantan, biasanya 5 hari setelah ayam sudah memperlihatkan gejala berakhirnya masa mengeram. Nah, selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih teman-teman dari kelompok 4B. Mungkin bisa masuk ke sesi tanya jawab ya. Mungkin dari teman-teman 3B ada yang ingin ditanyakan. Saya, Mbak Ika, izin bertanya. Oke, siap Mas Farhan, monggo. Oke. Nah, saya ingin bertanya ya. Tadi di slide 6 itu dikatakan bahwa ayam petelur adalah ayam hasil rekayasa genetik. Nah, rekayasa genetik seperti apa sih yang digunakan? Apakah persilangan antaras atau seperti apa? Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Farhan. Mungkin ditambung dulu. Ada yang ingin ditanyakan lagi dari teman-teman 4B? Aku izin bertanya ya, Mbak. Oke, silakan Mbak Ocha. Iya, tadi aku mau tanya bagian solusi agar produksi telur ayam kampung itu dapat ditingkatkan dengan cara salah satunya itu kan dimandikan. Nah, itu kenapa bisa terjadi seperti itu? Terus apakah ada cara lain agar hormon prolaktin bisa turun selain? Oke. Jadi bisa saya simpulkan untuk pertanyaan dari Mas Farhan itu mengatakan bahwa ayam petelur itu merupakan hasil rekayasa genetik. Nah, kemudian rekayasa genetik seperti apa yang digunakan? Apakah persilangan ras atau bagaimana? Kemudian yang pertanyaan kedua dari Mbak Ocha, selain memandikan ayam kampung yang dapat menurunkan prolaktin itu, apakah ada upaya lain? Kemudian mengapa proses memandikan itu bisa dapat menurunkan hormon prolaktin dalam darah ayam? Seperti itu ya. Oke, mungkin dari teman-teman kelompok 4B ada yang ingin mencoba menjawab? Boleh izin menjawab, Mbak Ika? Oke, monggo Mas Usa. Ya, izin menjawab untuk pertanyaan yang Farhan. Sebelumnya, perkenalkan Lauza dari kelompok 4. Untuk pertanyaannya tadi kan tentang rekayasa genetik apa yang dilakukan dalam ayam niaga petelur ya, Han. Nah, di dalam rekayasa genetik ini, ayam ras saya mendapat jurnalnya di sini, bahwa menyatakan bahwa ayam ras merupakan ayam hasil perkawinan silang maupun silang dalam maupun silang luar antara berbagai bangsa ayam dari Nurholis dan kawan-kawan 2009. Jadi mungkin seperti itu, Mas Farhan. Oke, ternyata benar ya, Mas. Dari persilangan. Terima kasih, Mas Usa. Ya, betul, Mas Farhan. Sama-sama. Oke, terima kasih Mas Usa atas jawabannya. Mungkin ada teman-teman lain yang ingin menambahkan. Monggo. Izin menambahkan ya, Ika. Oke, silakan. Nah, selain persilangan itu ada Selain persilangan itu ada modifikasi genetik pada sistem reproduksi, pertumbuhan, ketahanan terhadap penyakit, dan perubahan lingkungan. Nah, pada rekayasa genetik itu kan ayam itu rata-rata itu menggunakan rekayasa genetik ya, sehingga menghasilkan produksi telur yang banyak, tetapi badannya itu kecil. Hal itu agar nutrisi pakan itu masuk ke dalam telur gitu. Ya, terima kasih. Oke, sama-sama Mbak Isma. Oke, selanjutnya saya akan mencoba untuk menjawab pertanyaan dari Mbak Ocha mengenai kenapa proses memandikan itu bisa menurunkan kadar prolaktin dalam darah ayam. Kemudian selain memandikan, apakah ada upaya lain untuk menurunkan hormon prolaktin itu? Nah, jadi
ayam yang tidak terbiasa untuk dimandikan itu akan mengalami stres yang dapat menghentikan tingkah laku mengeramnya. Nah, menurut Siegel tahun 1995, stres merupakan suatu fase adaptasi diri suatu individu terhadap perubahan-perubahan yang ada di sekelilingnya. Stres ini dapat meningkatkan sintesis dopamin dan melalui pengaktifan glukokortikoid, stres norepinefrin menjadi epinefrin. Nah, dopamin merupakan neurotransmitter yang dalam kadar tinggi itu dapat menghambat sekresi prolaktin. Nah, stres akibat transportasi maupun pemindahan ayam dari kandang, dari satu kandang-kandang lain gitu. Nah, itu ternyata juga dapat menurunkan kadar prolaktin di dalam darah ayam, sehingga prolaktin ini kadarnya itu hampir sama dengan ayam yang tidak dalam keadaan mengeram. Kemudian selanjutnya, cara untuk menurunkan hormon prolaktin selain dimandikan itu dapat dengan cara pemberian antiprolaktin. Jadi antiprolaktin ini diimunisasikan secara pasif, kemudian bekerja dengan mengikat dan menetralisasi prolaktin yang ada dalam darah selama ayam berhenti bertelur. Kemudian prolaktin terhadap prolaktin terhadap antiprolaktin kebalik. Maksud saya, antiprolaktin terhadap prolaktin ini akan terbentuk dan kemudian mengadakan perlawanan atau netralisasi terhadap biopotensi prolaktin. Nah, menurut Beckman dan Coulter tahun 2001, bahwa one set of action dari antiprolaktin secara in vitro adalah 48 jam. Hal ini ternyata akan menyebabkan penurunan kadar prolaktin dalam darah secara cepat. Seperti itu mungkin jawaban dari saya atas pertanyaannya Mbak Ocha. Gimana Mbak Ocha? Makasih Mbak Ika, sangat jelas. Oke, terima kasih. Mungkin dari teman-teman kelompok 4B, adakah yang ingin didiskusikan lagi? Ataukah dicukupkan saja? Oke, mungkin sudah cukup kali ya untuk diskusi pada malam hari ini. Kurang lebihnya pemaparan dari kelompok 4B mohon dimaafkan apabila terdapat banyak kekurangan. Saya selaku moderator dan mungkin sekalian akan menutup presentasi pada malam hari ini. Gitu. Terima kasih atas perhatian dan kehadiran teman-teman dari kelompok 3B maupun kelompok 4B. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih.